Ria dari pojok kamar bersama temanku, teman seperjuangan dulu, tapi kali ini aku sendirian karena Riantika lagi sibuk sama bisnisnya. Jangan lupa follow IG-nya dia nih, Mama Fresh. Cek sekarang. Oke? Sekarang aku bareng sama teman seperjuanganku 10 tahun yang lalu, Pila Delano. Sudah 10 tahun ya, Pil? Ya, sudah 10 tahun. Sehat, gimana? Ya, luar biasa, sehat. Ini corona ini kantor gimana? Kantor jelas penghasilan berkurang, jelas. Kita sudah tahu seperti itu, dan tapi ya tetap masih jalan sedikit, dan ya sekarang sudah masuk. Bisnis tetap jalan lah ya. Bisnis lebih ke karena kita bergerak di bidang hukum, jadi kita memberikan informasi kepada klien tentang perkembangan hukum atau pengembangan bagaimana di Indonesia. Oke, jadi Pilo ini dia nggak cuma lawyer guys, dia itu banyak profesinya. Apa aja Pak? Saya sebagai lawyer, kemudian konsultan pajak, kemudian kurator juga, kemudian juga jadi direktur di beberapa perusahaan asing. Oh my god, keren banget kan? Dia usianya sama loh sama aku, dia lebih luar biasa sih. Dan pastinya di video kali ini akan banyak cerita mengenai kisah suksesnya Mr. Pilo Delano. Jadi gini loh, Cek. Oh ya, namanya EC karena dulu waktu di kantor lama dipanggil EC, saya dipanggil PD karena singkatan. Jadi waktu itu aku sekolah berasal dari Solo, sekolah sampai kuliah di Solo. Pertama cita-cita mau jadi dokter. Jadi sudah kena mindset, jadi dokter. SMA juga jurusan IPA, akselerasi 2 tahun. Akselerasi SMA mana? SMA Siapa 3. tahu ada yang nonton. Oh, SMA 3. 3. Oke, gue juga orang Solo tahu SMA 3 orang-orang. Ya. Terus nggak keterima waktu SPMB. Waktu itu zaman UMPTN atau SPMB waktu itu. Dan pilihan paling akhir, cadangan paling akhir adalah di Fakultas Hukum. Akhirnya keterima di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran udah bye-bye, jadi tidak diterima. Dari situ mulai sebenarnya gelisah, apa benar saya melanjutkan karir di Fakultas Hukum atau tahun depannya saya ngulang lagi di fakultas gitu ya? Iya, waktu itu. Jadi daripada menghabiskan waktu 1 tahun, jadi lanjutkan di Fakultas Hukum. Terus sampai lulus. Terus kan gini, kalau aku kan emang langsung tujuannya jelas tuh. Oh, Jakarta kantor pengacara, jadi pengacara. Nah, kalau kamu nih, kamu kan lagi ngerjain skripsi tuh. Terus arahannya kemana setelah lulus dari Fakultas Hukum? Waktu itu inginnya karena ikut lomba peradilan semu dan jadi jaksa, pinginnya jadi jaksa. Jadi peradilan semu ya. Jadi karena sudah terbentuk bagaimana jadi jaksa, akhirnya pinginnya jadi jaksa dan ikut tes kejaksaan. Udah lulus ya? Waktu itu di Semarang. Jadi ada regional, udah lulus S1 regional, ikut tes kejaksaan di Semarang. Kemudian lulus dan akhirnya tes finalnya di Kejaksaan Agung. Loh, berarti udah sampai. Kalau bahasa Inggrisnya itu mintik-mintik gitu ya? Ya. Serius? Sudah sampai di Kejaksaan Agung tetapi tidak diterima. Waduh. Dan itu hanya perasaanmu gimana tuh? Kecewa dan itu nangis dan ya, jadi pagi-pagi tunggu di Jakarta. Kalau aku kan Jakarta naik kereta ayam yang banyak ayamnya, terus cuma 10.000 bawa duit 50 sampai 100.000. Tika juga cuma bawa duit seadanya
seadanya aja, cuma bayar bis. Kalau lu ke Jakarta waktu itu naik kereta sama siapa? sendiri. Oke, sendiri. Terus kebetulan tante di Jakarta. Oh, ada tante tinggal di rumah tante. Ya sudah. Tetapi waktu itu punya tekad bahwa sekali terjun kejebur basah sekalian. Jadi punya tekad kalau misalkan di Jakarta nggak berhasil, pantang untuk pulang. Aku tunggu sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, dan itu hujan deras. Akhirnya pagi di rumah tante. Jadi kan pengumuman lewat SMS dan hujan deras, dan teman-teman udah ada kabar, udah keterima, dan ternyata saya nggak dapat SMS, dan akhirnya hujan pun menangis. Hujan pun menangis. Backsoundnya itu ya. Di situ nangis parah dan kecewa juga karena tidak diterima. Terus pada saat kecewa itu siapa yang kemudian jadi penyemangatmu untuk ya udah kalau patah nanti bisa tumbuh lagi, percaya aja gitu loh. Siapa yang nyemangatin kamu kemudian kok bisa jadi pengacara nih? Ya, awalnya kalau yang nyemangatin pasti orang tua, meskipun orang tua pasti juga sedih juga. Tetapi setelah itu karena saya dari awal tekad bahwa nggak akan kembali ke Solo sebelum berhasil, dan akhirnya siangnya udah langsung cari lowongan kerja untuk apply kerjaan di Jakarta. Jadi setelah jam 5 pagi itu nggak dapet SMS, siangnya langsung nih? Iya, jadi ke internet, ke warnet waktu itu, ke warnet, kemudian cari lowongan, kirim lowongan kerja, dan sampai akhirnya 2009 Oktober, kemudian sampai akhirnya dipanggil di Tirta Mitra. Jadi kantor kita waktu itu ya, waktu itu kirim ke Abalov. Jadi lamaran ternyata itu buat kantor hukum Tirta Mitra. Jadi pertama jadi ada lowongan legal di Abalov, kemudian ternyata dipanggil ke Tirta Mitra. Setelah Tirta Mitra, gaji pertama mau tahu nggak? Enggak usah, nanti bapaknya denger. Karena pasti sama. Pertama waktu itu 1,5 juta. Enggak usah disebutin, tapi nyebutin juga. Jadi 1,5 juta bisa bayangin kos 500.000. Iya. Berarti tinggal 1 juta. 1 juta hidup 1 bulan. Pikir-pikir kalau makan sekali 10.000, sehari 3 kali 30.000 kali 30 hari 900.000. Jadi jelas itu tidak cukup. Tetapi dari orang tua, mama kasih 500.000 atau 1 juta per bulan. Jadi meskipun kerja, tetapi nggak cukup uangnya dan masih disupport. Gitu. Jadi memang. Dan satu lagi cerita yang aku masih ingat, setiap hari Selasa dan Kamis aku hanya makan Indomie. Dan kalau malam, kalau habis capek-capek kita makan pecel lele. Iya, pecel lele. Kalau pecel lele itu udah mewah. Jadi Selasa Kamis itu wajib makan Indomie biar nih. Jadi uang tinggal belasan, kalau nggak salah tanggal belasan uang tinggal 37.000. Dan nggak cukup sampai akhir bulan. Akhirnya dan nggak mau minta orang tua karena udah lama kerja, nggak mau minta orang tua. Akhirnya bertekad nggak mau minta, nggak bisa makan, nggak apa-apa. Dan akhirnya kan minta makan kan ke kamu, ke Alikanti. Jadi waktu itu Cek minta makan, Cek. Nggak masa apa gitu. Cek pagi gue ibunya kosnya. Masak apa? Akhirnya si Ece ini masakin sop, uangnya dibanyakin. Biar bisa semua bisa makan. Jadi satu mes itu isi berapa orang ya? 5. Ya. Segituan. Iya, jadi hampir seminggu 2 minggu, jadi minta makan. Jadi kalau misalkan ada yang pesan makan, minta sebagian makannya buat itu makan siang atau makan malam. terus dulu kan kita kan geng motor nih. Geng motor bukan kayak yang di luar sana ya, tapi emang kita perjuangan itu naik motor.
Motor rumah sipil yang itu loh. Ya, motornya waktu itu VR. Ngerti Jadi nggak VR? itu motor zaman SMA sampai kerja dan udah rusak begitu tetap dibawa keliling Jakarta dari mana ke mana. Dan hidup adalah memang sebagai lawyer itu panggilan. Kalau misalkan konsultan pajak, kurator itu hanya pelengkap saja. Jadi kenapa pengen jadi lawyer? Karena waktu itu berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk paling tidak untuk orang-orang sekitar. Ketika kita jadi lawyer, kita membantu mereka-mereka yang membutuhkan, yang tidak tahu hukum. Apalagi kita tahu kan di Indonesia aturannya apa, prakteknya apa, begitu. Jadi sebenarnya tujuannya untuk membantu orang-orang. Itu udah ada di hati ya? Ya, sudah ada di hati. Jadi bukan karena pengen jadi lawyer, bukan karena kayak Hotman Paris yang kaya raya gitu? Tidak. Mulia. Aku sih ngerti banget sih. Pilo udah banyak berubah dari segi apapun, dia berubah banget. Menurut kamu nih, kamu udah sukses belum sih, Pil? Oke, kalau sukses itu relatif ya. Menurutku sukses adalah ketika kita menghidupin panggilan kita. Yang pertama, yang kedua, apakah hidup kita berdampak buat orang lain. Ketika ditanya apakah aku menghidupin panggilanku, apa tuh menghidupin itu apa? Menghidupin itu adalah kamu punya visi dan kamu punya panggilan hidup. Panggilan hidupku sebagai lawyer saat ini, dan apakah kamu berdampak buat orang lain hidupmu. Jadi ketika kita menjalani profesi atau menjalani hidup, ketika kita berdampak, yaitu misalkan contoh bantu orang, itu kita menurutku itu adalah sebuah kesuksesan. Oke, dan saat ini sudah di posisi itu dong? Saat ini ya sudah di posisi itu. Jadi next stepnya mau ngapain? Next stepnya lebih untuk berpikir adalah banyak bantu orang. Itu sih. Rencana mau bikin apa gitu untuk bantu orang, lebih konkretnya apa nih? Kebetulan juga ada yayasan yang saya bantu juga. Kemudian bantu teman-teman yang apalagi kemarin COVID begitu. Pesan moralnya adalah kita anak-anak muda harus punya vision, passion, and faith. Di mana vision adalah di panggilan hidup kita hidup kita berdampak buat orang lain, dan passion adalah di mana seperti bahan bakar kita lelah berjuang, tetapi ketika kita punya passion kita akan terus mau berjuang dan tidak pernah menyerah. Dan faith adalah kepercayaan atau iman bahwa kita pasti atau mampu mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua, mari kita semangat berjuang dan jangan lupa vision, passion, and faith dalam hidup kita. Hai, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow IG kami, subscribe YouTube kami, dan berikan like bila kamu suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, urip